anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu mengenai selamatkan makhluk hidup. Subtema yang akan kita pelajari yaitu tumbuhan sahabatku. Baiklah, kita mulai dengan materi 1. Coba perhatikan anak-anak, tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Untuk menjawab pertanyaan Ibu Guru, yuk kita cari tahu dengan mengamati gambar berikut. Manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Adapun manfaat tumbuhan bagi manusia: 1. Sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. Sedangkan yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. 4. Sebagai sumber pengikat air dan tanah. Dan yang kelima, sebagai sumber peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar manfaat tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di negara kita yaitu Indonesia. Jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Agar bisa tumbuh, biasanya petani menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Dan setelah 3-3,5 bulan, jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambutnya terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh di kepala putik. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, jagung tersebut berkembang menjadi buah jagung. Jagung siap dipanen jika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Agar lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, bukalah buku tema 1 halaman 2, kemudian bacalah sampai dengan halaman 3. Kemudian, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Perkembangbiakan tumbuhan jagung merupakan contoh perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, bunga yang cantik dan indah bukan hanya tumbuh dan mekar di Indonesia, melainkan bisa tumbuh di negara lain. Hal tersebut karena kondisi geografis yang hampir sama. Contoh, bunga sepatu. Bunga sepatu tumbuh di Indonesia digunakan sebagai pewarna. Dan bunga sepatu tumbuh di Malaysia dinamakan sebagai bunga raya. Selanjutnya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja yang tumbuh di Indonesia digunakan sebagai pelengkap tarian di Bali, sedangkan bunga Kamboja di Laos digunakan sebagai dekorasi keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Meskipun berbeda, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Inilah 10 negara anggota ASEAN, antara lain 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Thailand, 4. Singapura, 5. Filipina, 6. Kamboja, 7. Myanmar, 8. Brunei Darussalam, 9. Laos, dan yang ke-10 Vietnam. Anak-anak, setelah mempelajari tentang negara-negara manakah yang tergabung dalam negara ASEAN, mari kita pelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Inilah contoh kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang ke-1, Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terkenal dengan kampung air, yaitu desa terapung. Kedua, mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu. Dan ketiga, secara tradisional orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis.
Selanjutnya, kehidupan sosial budaya di Indonesia. Di Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Contohnya suku Baduy yang berada di Provinsi Banten. Selanjutnya, masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransi. Anak-anak, untuk memahami materi yang telah kita bahas, ayo baca kembali materi tersebut dari halaman 2 sampai dengan 13. Kemudian, kerjakan tugasnya halaman 4 dan halaman 14. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.